Bismillahirrahmanirrahim. Saya Isti Utami, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020, Universitas 11 Maret. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, jika semuanya dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti anak-anak jangan lupa mengisi link absensi yang sudah Bu Guru bagikan melalui WhatsApp grup kelas, nggih. Jangan lupa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kemudian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Tangan kanannya diletakkan di dada sebelah kiri. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, tetap semangat walau belajar dari rumah, nggih. Jangan lupa menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan 3M seperti biasa, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Nanti di dalamnya terdapat muatan pembelajaran IPA, materi tentang sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi, kemudian bahasa Indonesia, tentang kata kunci teks pada iklan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini nanti diharapkan anak-anak dapat menganalisis organ-organ pencernaan dan fungsinya pada hewan ruminansia atau sapi. Dapat membuat diagram sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi. Dapat menuliskan kata kunci teks iklan media cetak.
dapat membuat peta pikiran kata kunci teks iklan media cetak. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar menggambar atau membuat sketsa gambar sapi dan mewarnai sapi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi. Ya, apakah anak-anak pernah melihat gambar ini? Hewan apa ini? Ya, pinter, hewan sapi. Apa saja makanan dari hewan ini? Ada yang tahu? Ya, pinter sekali. Rumput. Berdasarkan jenis makanannya, hewan tersebut tergolong hewan apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Dinda tahu nggak ini hewan apa? Ya, hewan ruminansia. Nah, berikut adalah contoh hewan ruminansia. Ada gambar apa saja ya? Ya, ada gambar sapi, kambing, domba, dan kerbau. Masih banyak lagi gambar yang lainnya. Nih contohnya. Ada sapi, kerbau, rusa, kambing. Mbak Atik, ini kira-kira gambar apa ya? Ya, jerapah, pinter. Nah, hewan ruminansia itu biasanya disebut hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak atau ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau yang dikenal dengan istilah herbivora yang mencerna makanannya dalam beberapa langkah. Di antaranya, pertama dia menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya, lalu mengunyahnya lagi. Kemudian, lambung hewan-hewan ini tidak memiliki satu ruang, tetapi lebih dari satu ruang, atau dikenal dengan istilah berperut banyak. Nah, anak-anak, Bu Guru akan mengirimkan link video YouTube melalui WhatsApp group. Nanti anak-anak menelusuri atau mencari link tersebut di YouTube. Setelah menelusuri, nanti kan anak-anak menemukan video YouTube tersebut. Nah, coba nanti anak-anak memutarnya. Setelah diputar, nanti amati video YouTube tersebut tentang sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi. Kemudian nanti anak-anak menganalisis organ-organ dan fungsi pencernaan hewan ruminansia atau sapi. Bu Guru beri waktu 10 menit. Silahkan anak-anak, Bu Guru kirimkan link video YouTube melalui WhatsApp group. Sudah anak-anak? Ya, seperti ini ya tadi link video YouTube-nya. Ini Bu Guru sudah unduhkan untuk kalian. Tampilannya seperti ini. Halo teman-teman, di sini dan analisis kita akan mempelajari tentang organ pencernaan lebih pada jelas hewan tentang sistem ruminansia. pencernaan hewan Apa itu hewan ruminansia? ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya.
Ini tadi Dari ya, Nak, beberapa ada contoh sapi, hewan pemakan kerbau, tumbuhan, domba, kuda, saya dan akan masih mengambil banyak lagi contoh yang sistem lainnya. pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada Ada mulut, kerongkongan, kerongkongan, rumen, rumen, retikulum, retikulum, omasum, omasum, abomasum, abomasum, usus halus, usus halus, usus besar, usus besar, rektum, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulannya adalah hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah dan memiliki 8 organ pencernaan. Ya, itu tadi link video YouTube-nya nggih. Tadi anak-anak sudah menganalisis, sudah mengamati. Tadi ada beberapa organ-organ pencernaan hewan ruminansia atau sapi. Ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pintar sekali anak-anaknya Bu Guru. Baik, kita akan menuju ke penjelasan tentang yang rongga mulut pertama tadi. Rongga mulut dibentuk oleh 3 atap. Ada langit-langit keras, langit-langit lunak, kemudian bagian tepi. Dasar rongga mulut bersifat lunak. Di dalam rongga mulut, gigi, lidah, kelenjar ludah.
Kemudian rahang dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Ini untuk penjelasan di bagian rongga mulut. Kemudian tadi lidahnya untuk mengambil makanan dan menempatkan pada gigi. Ludahnya mengandung enzim yang ada hubungannya dengan selulosa atau makan rumput. Kemudian giginya dia tidak punya taring. Fungsi gigi seri dan geraham, gigi geraham terdapat gigi geraham molar, menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan yang mengandung selulosa, gerakannya gigi ke kiri dan ke kanan, kemudian menggiling dan menggilas. Kemudian gigi serinya memotong dan menjepit makanan. Kemudian pada lidah dijulurkan untuk merenggut rumput dan memasuknya ke dalam mulut. Setelah diolah di dalam mulut, dia masuk ke esofagus. Esofagus itu berfungsi sebagai penyalur bolus ke rumen. Esofagus itu kerongkongan, Nak. Kemudian pada kerongkongan terdapat kelenjar sekretoris yang makanannya tidak berubah. Nah, tadi sudah dibahas di awal pada bagian lambung. Dalam sistem pencernaan hewan ruminansia atau sapi itu berbeda dengan yang lainnya. Dia berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan sementara, kemudian mengalami proses mekanis dan kimiawi. Kemudian lambungnya bersifat asam dan terdiri dari 4 ruang. 4 ruang itu apa saja? Tadi sudah dijelaskan. Apa ya, Nak? Ya, pinter. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Itu 4 bagian dari lambung. Nah, ini Bu Guru tampilkan lambungnya. Bagian rumen, ini bagian rumen. Kemudian omasum, ini bagian omasum, abomasum, kemudian retikulum. Masing-masing lambung memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Bagian-bagian lambung tersebut, contohnya yang pertama rumen atau perut besar. Tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut, dikunyah lagi. Setelah dikunyah, dia masuk ke retikulum atau perut jala. Fungsinya apa ya, Mbak Atik? Ya, pinter. Fungsinya terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Setelah di retikulum, dia masuk ke omasum atau perut kita. Makanan di dalam omasum, makanannya dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah makanan masuk ke abomasum, dia masuk ke omasum, dia masuk ke abomasum. Abomasum dikenal dengan istilah perut masam. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, kemudian beralih menuju ke usus halus. Tadi setelah dari lambung, makanannya menuju ke usus halus. Apa coba dibaca usus halus keterangannya? Mbak Adinda, tolong dibaca. Ye, pinter. Pada usus halus sangat penting dalam pemecahan dan absorpsi. Terjadi pemecahan bahan makanan secara sempurna dan penyerapan sari makanan secara besar-besaran di duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, setelah usus halus, dia masuk ke usus besar.
Setelah menuju ke usus besar, dia menuju ke anus. Ini tadi beberapa fungsi organ-organ pencernaan hewan ruminansia atau sapi. Bu Guru ringkas. Di antaranya, apa ya tadi itu? Mulut. Dibaca Mbak Atik, mulut fungsinya apa tadi? Ya, terima kasih. Mbak Atik pinter. Mulut fungsinya tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Kemudian esofagus apa ya? Ya, pinter. Jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pinter Mama Sapik. Kemudian lambung. Lambung tadi tempat proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, tadi lambung sudah ada 4 bagian, sudah ada fungsi-fungsinya, sudah dijelaskan. Diringkas menjadi rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Pada retikulum, tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Ya, pinter sekali anak-anak. Untuk omasum membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu kelenjar enzim. Kemudian untuk abomasum mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida sebagai desinfektan bagi bakteri jahat. Tadi usus halusnya itu fungsinya menyerap sari-sari makanan. Kemudian usus besar, apa ya usus besar fungsinya tadi? Ya, Mbak Atik silahkan. Pinter, menyerap makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Kemudian dia menuju ke anus. Setelah di anus, dia fungsinya anus mengeluarkan sisa-sisa ampas makanan. Pinter sekali anak-anakku. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat diringkas itu alur sistem pencernaannya atau urutannya yaitu mulut, esofagus, rumen, mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Anak-anak sudah paham? Paham. Ya, pinter. Nah, kalau sudah paham, Bu Guru mengirimkan link LKPD melalui WhatsApp group. Anak-anak membentuk kelompok, kelompoknya yang kemarin boleh. 4 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 7 orang. Silahkan anak-anak mengerjakan link LKPD yang Bu Guru kirimkan melalui WhatsApp group. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Bu Guru beri waktu 10 menit. Silahkan anak-anak. Sudah selesai ya anak-anak? Nah, tadi LKPD-nya bentuknya seperti ini. Jadi anak-anak memasangkan atau menjodohkan organ pencernaannya dengan fungsinya. Apakah anak-anak sudah selesai? Ya, sudah ya. Silahkan Mbak Atik dibacakan hasil dari kelompoknya Mbak Atik. Dibacakan LKPD-nya hasilnya. Ya, pinter. Terima kasih. Kemudian untuk kelompoknya Dinda, apakah tadi Mbak Atik, kelompoknya Mbak Atik sudah benar jawabannya? Dinda? Ya, pinter. Nah, kalau sudah selesai, semuanya sudah membacakan, sudah menanggapi, mari kita ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah belajar sistem pencernaan hewan sapi. Nah, anak-anak, sapi itu dimanfaatkan apanya saja, nggih? Ya.
Sapi dimanfaatkan susunya, tenaganya, dagingnya juga boleh. Nah, yang akan kita pelajari itu tentang susu sapi. Ini ada gambar iklan susu sapi. Pernahkah kalian melihat produk ini, anak-anak? Ya, pinter. Pernah berarti suka menonton televisi melihat iklan. Nah, ini kita akan belajar tentang pengertian iklan. Iklan adalah pesan yang menawarkan produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media massa. Kemudian apa sih tujuan teks iklan? Tujuan teks iklan adalah untuk menimbulkan rasa suka kepada produk yang diiklankan tersebut dengan memberikan keyakinan sehingga masyarakat berusaha untuk menggunakan, memiliki produk tersebut. Nah, syarat teks iklan itu jujur, jelas, mudah dipahami, tidak menyinggung produk lain. Kemudian untuk jenis-jenis iklan, ada iklan produk, iklan layanan masyarakat. Nah, kita akan belajar tentang kata kunci dari kalimat iklan. Apa sih kata kunci dari kalimat iklan? Nana ada yang tahu? Oh ya, silahkan dibaca Mbak Ati. Kata kunci adalah dibaca. Ya, pinter. Kata kunci adalah sebuah kata atau gabungan kata yang mewakili konsep gagasan yang telah disebutkan pada sebuah iklan. Pinter. Kemudian ini ada contoh iklan produk, yang tadi iklan produk susu sapi. Kita akan belajar menemukan kata kunci teks pada iklan tersebut. Kalimatnya banyak sekali ya, Nak. Ya, yuk minum susu ultra yang akan membantu memelihara kondisi tubuh secara optimal. Terbuat dari perasan susu sapi yang steril yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia. Susu ultra enak, segar, dan sehat. Mana kira-kira Nak kata kuncinya? Coba Mbak Atik atau Mas Habik. Ya, pintar Mas Habik. Kata kunci iklan produk susu sapi tadi adalah susu ultra, enak, segar, dan sehat. Pinter Mama Habik. Kemudian iklan layanan masyarakat nih, ada contohnya. Kalimatnya banyak, nanti dicari kata kuncinya. Apa ya kira-kira, Nak? Mbak Dinda, kira-kira apa? Ya, pinter. Kata kuncinya tadi Mbak Dinda sudah menyebutkan, segera berikan imunisasi MR. Anak-anak pinter semua. Kalau sudah paham, mari kita mengerjakan link LKPD yang Bu Guru sudah share melalui grup WhatsApp grup ya. Silahkan seperti tadi didiskusikan, nanti hasil diskusinya disampaikan. Teman yang lain menanggapi. Silahkan Bu Guru beri waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Batik sudah selesai? Ya. Berikut lembar kerja peserta didik yang tadi Bu Guru share melalui linknya. Coba kelompoknya Mbak Atik dibaca hasilnya. Ya, pinter. Menurut Dinda, sudah betulkah jawaban dari kelompoknya Mbak Atik? Iya, pinter sekali. Sudah betul nggih semuanya. Kemudian anak-anak, jika sudah paham, silakan anak-anak mengerjakan evaluasi pembelajaran melalui link Google Form yang Bu Guru sudah kirimkan. Kemudian kesimpulannya, hari ini kita sudah mempelajari pencernaan makanan sapi, terdiri dari mulut, esofagus, lambung, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, apakah anak-anak senang hari ini? Ya, tetap semangat untuk pembelajaran besok. Jangan lupa mempelajari materi yang akan dipelajari besok. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini.
Mari kita berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.